ini ya, chain ini search net action masquerade. Kita klik OK. Selanjutnya kita DNS sudah otomatis ya, kita centang ininya allow remote request. Oke. Selanjutnya ke menu root, ini udah. Kita akan mencoba MikroTik ini sudah terhubung ke internet atau belum. Kita bisa mencobanya di new terminal. Klik ketik ping misalnya google.com. Nah, MikroTik ini sudah terhubung ke internet. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya saya ini akan men-set Ether 2 ini lokal sebagai koneksi lokal yang ada di ruangan ini. Jadi dari Ether 2 akan kita jadikan DHCP server ya. DHCP server untuk semua semua komputer yang ada di lokalan sini. Kita bikin IP dulu. Kita bikin sama saja seperti IP defaultnya MikroTik ya. Kita pilih Ether 2 lokal. Kita klik apply. Nah, oke. Selanjutnya akan kita set DHCP server. DHCP setup. Ini di menu tadi ya, IP, DHCP server, DHCP setup, Ether 2 lokal. Next. Oke, nah seharusnya komputer kita sudah bisa untuk internet. Kita coba buang IP-nya tadi yang kita bikin ya, supaya dapat IP langsung dari MikroTik. Oke. Nah, kita cek dulu. Apakah sudah dapat IP dari MikroTiknya. Nah, sudah dapat IP ya, dan sudah bisa internet ini harusnya. Kita akan coba saja untuk buka YouTube ya misalnya. Nah, sudah terhubung ke internet. LAN kita, LAN 2 sudah terhubung ke internet ya. Kita akan mencoba melimit IP, semua IP yang terhubung di Ether 2 ini ya. Jadi kita contohkan saja ini, kita akan coba melimit Ether 2, IP Ether 2 tadi kan 192. Kita akan coba limit dengan upload 768, downloadnya 1 mega. Kita akan coba. Jadi yang di Ether semua yang terhubung di Ether 2 akan terlimit dengan 1 mega. Oke, masukkan saja di sini, kita lihat saja biar bisa kelihatan trafficnya. Nah, sudah kita limit ya yang di Ether 2 ini dengan 1 mega. Kita bisa tes dengan speed test. Tes yang ini ya. Kita akan harusnya di Ether 2 ini maksimal hanya akan
mendapatkan sebesar 1 mega. Nah, ini kalau merah ini menandakan koneksinya full atau terpakai semua ya. Jadi nanti berapapun komputer yang terhubung di Ether 2 ini akan ke limit sebesar 1 mega. Nah, kalau misalnya mau di set statis, jadi di set per komputer atau per IP, nanti kita bisa juga misalnya komputer saya ini sekarang kan dapat IP, kita lihat. Nah, ini IP komputer saya kan IP-nya ini. Kita bisa set saja di sini di DHCP ini, kita statikan, klik kanan, max static. Nah, jadi sampai kapanpun nanti IP kita IP laptop kita akan mendapatkan IP ini 88253 ya. Nah, ini MAC address ini ya. MAC address ini akan selalu mendapatkan IP tersebut. Kita bisa limit per IP. Saya contohkan, kita namai laptop, kita isi saja misal 512, bandwidthnya 768. Nah, kita harus urutkan ini di nomor pertama. Nah, jadi ketika ada 2 rule atau 2 QW, nanti yang akan dieksekusi yang pertama dulu. Jadi kalau ini kan yang lokal ini kan semua blok IP. Misal kita nggak isi yang ini kan otomatis dia akan mengeksekusi yang ini. Nah, kalau kita di atasnya ini ada IP ini, nanti yang akan dieksekusi adalah IP ini dulu. Kita bisa lihat, kita bisa speed test lagi. Kita bisa lihat di pantau di mikrotiknya ya. Nah, IP laptop saya ini hanya akan mendapatkan sebesar yang kita limit ini. Nah, jadi seperti itu sepertinya. Ini kalau untuk settingan sederhana ini sudah cukup ya. Selanjutnya kita akan mencoba saja, kita akan membuat hotspot atau manajemen user. Jadi nanti ketika ada yang terkoneksi ke koneksi kita, dia harus login dulu. Kita akan mencoba membuat hotspot login, hotspot standar ya. Langsung saja untuk hotspot, kita nanti juga akan fungsikan di mikrotik ini kan ada wifi nya juga, ini nanti bisa kita manfaatkan. Kita akan mencoba membuat hotspot. Kita bikin aja settingannya di interface bridge ya, biar nanti gampang mau interface mana saja yang akan dihubungkan ke bridge ini. Kita bikin hotspotnya di bridge. Kita bridge dulu, lalu kita tambah IP address. Kita tambahkan saja
dibuka sana, buka. Ibu disuruh ayah, ayah suruh ibu. Sangka Kita contohkan saja ini ya. Dengan IP ini kita akan membuat hotspot 771. Kita set di bridge ya. Selanjutnya kita akan bikin hotspotnya di sini, IP hotspot setup interface bridge next DNS server biasanya otomatis ini kita tulis manual aja ya. DNS name ini bisa kita set sesuai keinginan kita ya, nanti akan menjadi domain lokal. Misal saya setting saja cikalmerdeka.net ini untuk default hotspot user nanti, username admin, passwordnya kosongin dulu aja. Jadi nanti otomatis user ini akan ada yang admin dan langsung bisa dipakai. Oke, nah ini sudah jadi. Selanjutnya kita tambahkan kita set dulu WLAN-nya ya, wireless mikrotiknya. Nah, kita set AP bridge. Ini biarkan saja SSID saya namakan Cikal Merdeka. WPS disable aja. Udah cukup itu aja. Kita oke. Selanjutnya kita masukkan ini di bridge port interface WLAN. Kita masukkan di bridge dan habis ini langsung kita coba ya. Nah, saat ini wireless dari mikrotik ini sudah aktif dan harusnya sudah ada hotspotnya. Kita akan coba koneksikan laptop kita ke wifi mikrotik tersebut. Nah, ini kita akan cabut LAN-nya dulu ya. Kita klik connect. Ini ya sudah terhubung ke wireless mikrotik. Selanjutnya kita akan kalau misal di Android atau HP ini biasanya otomatis ya. Jadi ketika dihubungkan ke wireless ini nanti dia akan ada redirect ke login, ada muncul halaman login pack. Tapi kalau di laptop kadang nggak ada ya, kita isi manual aja. Misal kita isi saja domain yang kita buat tadi, yaitu cikalmerdeka.com. Nah, dia akan muncul halaman login. Nah, ini tadi kan yang defaultnya, yang bawaan ada user admin, password kosong. Ini misal ini di ini dia akan langsung masuk ke internet. Tapi kalau misal nggak mau cikalmerdeka.net langsung, kita juga bisa pakai domain yang non HTTPS ya, misalnya detik.com. Tapi sebagian besar ini sudah ada HTTPS-nya ya, semua web. Tapi ini untuk detik ini masih bisa ya kalau kita buat ini. Misal kita itu tadi ketik detik.com, enter, masuknya login back.
Nah, kita coba saja masukkan user kita tadi admin. Kita oke. Nah, sudah terhubung ke internet. Nah, ini sudah terhubung ke internet. Sudah terhubung ke internet ya. Ini chat YouTube juga bisa, tapi ini kan masih default, masih lost, nggak ada limitasi. Kita bisa login lagi di Mikrotik. Ini tadi kan sudah terhubung, ini bisa pakai Mac atau bisa pakai IP. Lebih stabil pakai IP sih ya. Kita pilih pakai IP aja ya. Klik connect. Selanjutnya kita akan mencoba membuat user. Settingannya di sini IP hotspot. Kalau ini kan belum ke limit ya. User admin ini belum ke limit, masih kosongan. Kita bikin dulu profil buat user. Kita namai saja contoh ya. Di sini kita namakan contoh. Ini biarin saja. Share user. Ini cap alif timeout ini misal perangkat sudah tidak terhubung ke WiFi dalam 2 menit, otomatis dia akan logout sendiri. Kalau idle timeout ini kita bisa set juga. Jadi idle timeout ini misal dia terkoneksi ke hotspot dan sudah login, tapi tidak dipakai dalam waktu yang ditentukan di sini, misalnya diisi sama ini 2 menit tapi nggak ada aktivitas apapun, maka dia akan logout otomatis. Nah, kita set juga seperti ini ya. Kita akan mencoba melimit tiap user ini uploadnya 768, downloadnya 2 mega 2 M. Kita oke. Nah, ini untuk settingan dasarnya dulu ya. Jadi nanti user ini kita buat misal namanya Cikal, passwordnya Merdeka, profilnya kita arahkan ke tadi, contoh tadi. Kita play oke. Nah, maka user Cikal ini nanti akan ketika sudah login akan terlimit sebesar 2 mega downloadnya. Kita akan coba tes saja ya. Ini tadi kan kita sudah terhubung dengan loginnya admin. Kita akan mencoba lagi. Kita akan mencoba logout dari admin. Kita bisa tuliskan domain lokal kita. Nah, salah ya, .net ya. Nah, maka munculnya halaman status. Kita akan mencoba log off. Kita akan login lagi, di refresh. Ini masuknya log off. Ini berarti ngehapusnya harus dari Mikrotik. Kita login lagi aja. Ini sudah login admin. Kita hapus cookiesnya.
dan kita keluarkan ini aktif hapus. Nah, maka kita sudah keluar ya. Nah, kita sudah diminta login lagi. Kita akan mencoba dengan user Cikal. Passwordnya Merdeka. Salah tulis ya. Nah, sudah terhubung dengan tadi ya yang sudah kita limit. Kita bisa lihat lagi, kita login lagi ke Mikrotik. Maka di sini akan muncul otomatis ini. Nah, hotspot ini di sini akan muncul otomatis limitasi seperti ini. Nah, ini ya akan muncul bahwa user ini terlimit sebesar 2 Mbps IP-nya ini. Kita bisa buktikan saja, kita bisa mencoba dengan speed test. Kita monitor di Mikrotik ya. Downloadnya ini hanya dapat 2 mega ya. Sesuai dengan yang kita limit tadi. Cukup ya. Nah, jadi ini hanya contohnya saja, salah satu contoh yang sederhana. Nanti Anda bisa kembangkan sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing, kebutuhan masing-masing. Nah, kalau ini tadi kan kita setting ini hotspot ini yang bisa hanya dari WLAN. Nah, bagaimana kalau saya mau Ether 4 ini atau Ether 3 dan 4 ini nanti kalau ditambah akses point juga akan menjadi sebagai hotspot atau hotspot login ya, jadi ada loginnya gitu. Nah, kita bisa tambahkan saja di sini port misal Ether 4, gridnya bit 1, oke. Ini Ether 3 bit 1, oke. Nah, jadi ini nanti Ether 3 4 dan ketiga interface ini statusnya hampir sama. Kalau nanti di Ether 3 mau ditambah akses point dengan misal Ubiquiti atau akses point yang lain, nanti statusnya sama dengan wireless dari Mikrotik ini, ada loginnya. Selanjutnya kita akan namai dulu Mikrotik kita ya, biar gampang. Kalau ini kan namanya masih default. Nah, namanya di sini sistem identity. Kita namai Cikal Merdeka server. Cikal Merdeka server. Oke, nah ini namanya. Terus kalau untuk keamanan kita juga harus ganti passwordnya. Login ke Mikrotik ini kita ganti ya. Ini kalau tadi kan kalau default usernya kan admin, passwordnya kosong. Kita bisa ganti misal admin, password adminnya misalnya passwordnya 123456. Nah, jadi nanti untuk login ke Mikrotiknya ini pas usernya admin, passwordnya 123456.
56. Kita play oke. Selanjutnya, nah saya kira cukup itu dulu aja, nanti sambil pengembangan kita di video lain kali lagi ya. Oh ya, ini kalau untuk mikrotik seperti halnya Hublet atau Hub Mini dan ya mikrotik yang apa murah-murahan ini kan nggak support user manager untuk manajemen user dengan voucher. Nah, kita bisa pakai tool eksternal yang bisa kita dapat gratis ya, seperti Micmon itu yang paling banyak itu pakai Micmon, itu cukup lumayan itu buat tool buat membuat user di sini. Jadi nanti kita bisa buat juga voucher, misal sehari, seminggu, atau 1 bulan, harganya berapa, bandwidthnya berapa gitu. Nanti bisa pakai tool itu, tool Micmon. Kalau mikrotiknya serinya agak tinggi sih bisa pakai user manager ya. Kalau saya lebih familiar ke user manager sih, tapi saya juga mencoba-coba juga pakai Micmon, cukup lumayan itu buat mikrotik yang seri-seri nggak support user manager. Nah, itu akan kita bahas lain kali lagi ya. Untuk ini yang ini cukup sekian saja, ini untuk settingan dasarnya sudah cukup. Terima kasih.